Assalamualaikum. Ngopi yuk, Bray. Ini baru Ngopi Bray, ngobrol penuh inspirasi bersama RSI Jemur Sari. Assalamualaikum, Dokter Jun, Dokter Ainul. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya, Dok? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir, Dok. Jadi kita sama-sama bisa hidup seperti sedia kala. Mohon maaf ini saya mengganggu waktunya, Dok ya. Siap. Sibuk nggak, Dok, ini, Dok? Operasi atau kegiatan mengajar yang lain, Dokter? Sibuk tapi selalu diluangkan Ya untuk waktunya. podcast RSI Jemur Sari ya, Dok ya. Harus, ya. Iya. Nah, ini Dok yang sedang rame-ramenya saat ini, Dok, metode ERAX ya, Dok. Betul ya, saya menyebutnya ERAX ya, Dok ya. Betul. Apa sih, Dok, ERAX ini sebenarnya dari bidang anestesi atau dari bidang obgyn? Ya, dari anestesi ERAX itu Enhanced Recovery After Cesarean Surgery ya. Dulu namanya ERAS, jadi dikembangkan oleh dokter bedah, Enhanced Recovery After Surgery. Setelah itu, ERAS. ya ERAS, terus habis itu dikembangkan untuk obgyn, ditambahi C tengahnya, di ERAX, C-nya cesarean. Khusus sesarian. Ya, ini sangat bagus. Kenapa? Karena dia ada metode yang dikembangkan sehingga mempercepat penyembuhan dan mempercepat pemulihan di rumah sakit. Ya, begitu ya, Dr. Jun ya. Nggih, jadi memang harapannya lama perawatan lebih sedikit ya daripada yang konvensional. Lebih cepat ya, Dok, ya, Lebih cepat biasanya. pulihnya ya. Biasanya butuh waktu berapa hari, Dok, untuk operasi seksi sesarian yang normal sebelum ada ERAX? Kalau konvensional bisa sampai 3 hari Dr. Naruli. 3 hari. Untuk perawatan nyerinya, perawatan mobilisasinya. Kalau dengan ERAX ini insya Allah 1 kali 24 jam ya, Dr. Naruli. Harapannya 1 kali 24 jam pos operasi bisa pulang. Bisa segera pulang. Betul, insya Allah begitu. Selama tidak ada komplikasi untuk ibu dan bayinya, bisa segera pulang. Oh, nah itu sebenarnya metode pemulihan dan nyeri itu dari bidang anestesi ya, Dok, ya, sebenarnya kalau saya lihat ya. Kalau dari obgynnya sendiri ada perbedaan nggak, Dok, dalam hal operasinya, metode operasinya Kalau apa sama metode aja? operasinya sama aja Dr. Naruli. Tidak ada perbedaan sama yang konvensional. Jadi hanya saja nanti perawatan pasca operasinya yang lebih mobilisasinya cepat. cepat. Nah, itu yang menentukan siapa, Dok? Untuk pasien ini layak nih dioperasi sesar dengan metode ERAX. Nah, itu ada syarat-syaratnya ya. Yang bisa dilakukan itu hanya operasi elektif. Oh, hanya operasi elektif untuk dengan emergency. tanpa kita nggak komorbid bisa. berat. Tanpa komorbid Hanya berat. yang ringan-ringan saja. Misalnya kalau tensinya tinggi, preeklamsi, anemia, diabetes mellitus, sebaiknya tidak menggunakan metode ERAX. Oh, Karena tidak bisa. tidak dianjurkan untuk dengan tapi kalau ERAX sendiri hanya murni elektif ya Dr. Ainul nggih. Ya, lebih enak yang elektif, jadi kita rencanakan. Tapi kalau misalnya sito, asalkan sitonya itu betul yang dikatakan nggak ada komorbid, nggak ada hipertensi, nggak ada kelainan di ibunya, nggak terlalu obes, gede banget. Nah, terus habis itu ibunya kooperatif, mau kerjasama, biasanya bisa kita fasilitasi untuk ERAX, untuk yang sito. Cuman ya lebih enak kalau elektif. Kita Semuanya persiapannya lebih enak, lebih pas, lebih bagus. Kan kalau disiapkan lebih bagus kan lebih enak ya, gitu. Ya. Jadi dengan ERAX ini harapannya mobilisasi cepat, lama perawatannya sedikit, dan 1 kali 24 jam insya Allah pulang. Berarti perlu pemeriksaan tambahan nggak, Dok? Apabila ibu hamil itu pengen nanti saya mau ERAX, apakah tetap pemeriksaan tambahannya itu seperti operasi sesar biasa? Sama. Pemeriksaan rutin sama ya? Ya, Tidak ada pemeriksaan tambahan. Perbedaan nanti di teknik kita dan perlakuan di duranto op, pasca op lebih ada sedikit perbedaan, tapi intinya sama. Nah, kalau persiapannya, Dok, untuk pasien-pasien yang sudah bisa dilakukan metode ERAX, Bu. Nah, itu persiapan apa saja yang dilakukan oleh pasien, baik saat awal rawat inap, atau dari diet, atau dari apa, Dok? Misalkan, jadi, saya dengar puasanya juga lebih pendek ya, Dok ya? Dari anestesi itu persiapannya nanti setelah dari sejabat obgyn menyiapkan pasiennya, kita akan asesmen pre-op, kita akan evaluasi. Oh, pasien ini layak, dia misalnya PS1, PS2, tidak ada kelainan di ibunya. Nah, kita akan siapkan dia, kita cek lab rutin. Habis itu kita pre-op sebelumnya, nanti pre-op akan kita jelaskan, Ibu mungkin enaknya ini kita bisa puasanya nggak terlalu lama.
mungkin kurang lebih 2 jam sebelum operasi masih diperbolehkan minum air gula Oh, 2 atau jam. ya masih air gula atau clear water istilahnya. Hmm. Boleh teh, boleh air sirup boleh. Tapi kalau susu jangan. Susu kan bisa termasuk makanan padat. Habis itu kita akan loading ini obat-obatan untuk mengurangi profilaksis untuk lambungnya. Kadang ibu atau pasien mau puasa itu lambungnya nggak enak dia. Kita berikan misalnya untuk mengurangi biar nggak sakit lambungnya, biar nggak mengurangi asam lambungnya dan sebagainya. Setelah itu dilakukan tindakannya sama biusnya. Jadi tekniknya ya kalau untuk SC ya SAB atau spinal kita masukkan Itu obat di punggung ya dok ya, sama disuntik di ya suntik punggung. punggung seperti teknik yang lain, cuman obatnya nanti kita akan kombinasi biasanya. Hmm. Kita akan pilihkan jarum yang kecil karena kalau jarum besar mungkin nggak bisa ini nyeri kan. Kalau jarum lebih kecil lebih enak. Setelah itu kita kombinasi apakah dengan obatnya atau dengan blok dengan regional yang kita pilihkan biasanya macam-macam. Lah setelah itu tindakannya akan dilakukan oleh teman sejawat Opjin. Selesai tindakan enak, dia nggak perlu lama-lama puasa. 2 jam setelah selesai operasi boleh langsung minum. Oh, boleh langsung minum. Langsung minum. Minum yang Jadi tidak berwarna tadi. Atau mulainya air putih dulu, air betul putih kan dulu kita boleh. mulai dengan yang ringan dulu air putih. Oke, boleh latihan duduk. Jadi ini yang cepat. Jadi selama tidak ada masalah kan jarumnya kecil, jadi meminimalkan efek samping dari anestesinya. Dia 2 jam setelah itu dia tidak ada masalah, boleh latihan duduk. Duduk oke. 6 jam jadi 4 jam kemudian atau 6 jam dari operasi itu dia boleh makan. Jadi saya selama ini lihat pasien, saya senang karena lebih cepat duduk, lebih cepat makan, lebih cepat jalan, lebih cepat off kateter. Ya gitu tentunya. Oke, jadi inilah yang kelebihannya ya mungkin ya. Jadi yang banyak ibu-ibu sebelum tindakan operasi itu boleh minum dok. Ya. Nah ini. Justru sebelum melahirkan malah harusnya nutrisinya banyak ya dok ya. Seharusnya. Oh, Ini nah bagus ini nih bagus ya. metodenya karena 2 jam masih boleh minum Masih boleh air minum. gula lagi. Nah jadi lebih berkuat apalagi dilakukan tindakan operasi. Enaknya lagi 2 jam sudah boleh duduk. 6 jam lagi boleh off kateter nggih. 6 jam Ya, itu setelah 6 dia jam. bisa mobilisasi, Off kateter. berdiri, jalan, off kateter. Kateter Cepat, sudah cepat. boleh jalan-jalan dan sudah boleh menyusui bayinya Iya, ya, itu lebih Langsung, cepat juga langsung, ya ya, langsung. boleh. Kalau itu seperti biasa ya, operasi sesar IMD, seperti biasa juga ya. bisa IMD secara cepat. Nah, kalau dari Opjin sendiri dok, dengan pemulihan cepat ini apa tidak berefek sama luka operasinya? Tadi kan biasanya kita mobilisasi itu 6-12 jam setelah operasi Dengan konvensional. modalitas obat-obatan yang dilakukan dokter anestesi mungkin bisa membantu. Bisa membantu ini ya, Perawatan, mengurangi nyeri ya dok ya. mengurangi, Jadi terutama kalau ususnya mulai bergerak, tidak kembung gitu ya, itu terus Itu. nyerinya lebih berkurang lagi, Lebih jadi cepat. dia mobilisasinya lebih cepat, jadi penyembuhan lukanya diharapkannya juga lebih bagus. Nah, dengan pengurangan nyeri tadi dok, itu apa nggak makin banyak obat anti nyeri dok? Secara awam kan kita biasanya mikir nyerinya berkurang berarti obat yang saya konsumsi harusnya lebih banyak. Ya, betul. Nah, itu biasanya takutnya asumsi orang awam seperti itu. ya. Nah, tapi Erax ini berbeda karena kita memberikan dosis yang sesuai, maksudnya dosis obat-obat analgetik kita kombinasi sehingga dia ada efek anestesi dan ada efek analgesi setelahnya atau efek anti nyeri sesudahnya. Itu kurang lebih 4-6 jam dia tidak nyeri dari obat anestesinya, dari bloknya itu. Sesudah itu karena dia sudah tidak nyeri, kita hanya memerlukan obat dosis kecil untuk analgetik atau obat anti nyeri Sesudah sesudahnya. operasinya. Bisa lewat obat minum aja. Oh, Obat obat minumnya minum juga aja nggak terlalu tinggi, bisa pakai golongan paracetamol yang sering dikonsumsi oleh Iya, ibu-ibu ibu-ibu. atau pakai ibuprofen yang seperti dikonsumsi oleh kalau misalnya nyeri-nyeri biasa itu kan nyeri ringan sedang pakai ibuprofen bisa. Jadi pakai itu insya Allah cukup. Selama ini kami pengalaman kami di ruangan pakai 2 obat kombinasi itu cukup dan insya Allah selama ini bagus ya tentunya. Oke. Dengan obat minum saja sudah bagus ya. Jadi Sudah salah bagus, kalau cukup. misalkan obat yang kita minum tambah banyak enggak ya dok ya? Hanya Enggak. mengkombinasi obat tadi ya sebenarnya. Nah, terus efek sampingnya dok terhadap ibu Erax ini ada efek samping tertentu atau tidak? Malah justru membawa efek positif terhadap ibunya dok. Ya, kalau dari anestesi ibunya gini, dia kan kita memberikan kombinasi obat. Jadi obat biusnya dan juga obat analgetik dari golongan narkotik biasanya.
Kalau ibunya punya alergi, biasanya dia ada efek alerginya. Tapi itu bisa kita tanggulangi dengan pemberian obat-obatan anti alergi sebelumnya. Kalau orangnya sudah ketahuan, dok saya alergi ini, kita kasih anti alergi sebelumnya. Sebagian ibu juga ngomong ya dok ya, saya Harus setiap ngomong ke kita berobat ke terus dokter, terang. ya. Iya. Jadi kita biar tahu, oh ini alergi ini. Nah sebelum terjadi alergi kita berikan obat-obatan preemptif istilahnya. Iya. Dan juga kalau misalnya alergi biasanya macam-macam, ada yang gatal, bentol-bentol pada wajah atau pada kulit sekitar, atau kadang-kadang efek sampingnya itu yang paling sering biasanya mual muntah karena efek dari obat yang kita berikan. Nah, mual muntahnya ini juga bisa kita tanggulangi dengan mobilisasi lebih awal dan pemberian obat-obat anti muntah sebelum terjadi. Jadi kita berikan obat anti muntah sebelumnya. Bisa pakai itu juga ya, permen karet nggak dokter Endul? Nah, betul. Permen karet tuh dikunyah seperti biasa. Merek apapun ya dok, permen karetnya jenis apapun. Pokoknya permen karet. Apapun makanannya permen karet yang dikunyah. Jadi istilahnya permen karetnya itu untuk merangsang hormon-hormon pencernaan. Setelah operasi itu ya, dikunyahnya ya langsung ya. Enak. Jadi orangnya meskipun dia ndak ada yang ditelan, minimal dengan adanya permen karet dia akan merangsang hormon pencernaan untuk lebih aktif bekerja, khususnya lebih aktif bekerja. Dia ndak kembung, bisa makan dan minum lebih awal untuk mencegah mual muntah tadi ya dokter. Itu nunggu 2 jam setelah operasi atau langsung setelah operasi keluar dari kamar operasi langsung ngunyah permen karet dok? Itu langsung ya. Langsung ya. Langsung. Jadi setelah nanti harapannya nanti peristaltik ususnya lebih cepat bergerak, dia tidak kembung, mual muntahnya berkurang. Diharapkan nanti mobilisasinya juga lebih cepat pulih ya. Yang harus ibu-ibu perhatikan, nanti ada jam sekian latihan ini, jam sekian latihan ini. Nanti ada petugas sendiri yang membimbing ya. Nanti membimbing dan mendampingi ibu ini. Mulai duduk dulu, mulai mungkin berdiri dulu. Iya, jangan takut. Pokoknya kita timnya selalu akan mendampingi ya, karena memang harus didampingi, harus sesuai dengan kesepakatan dan prosedurnya. Jadi nggak usah khawatir ibu-ibu kalau misalnya mau lakukan ini, nanti akan ada yang tim mendampingi, tim nutrisi untuk makan minumnya, tim kita untuk operasinya. Pascanya juga nanti tetap ada tim keperawatan yang akan mendampingi, mengingatkan kapan boleh duduk, kapan boleh berdiri, kapan boleh latihan jalan. Dan nanti diawasi terus. Jadi nggak usah khawatir dicul, enggak. Nah itu biasanya takut. Kita kawal, awal-awal kan takut nih perutnya habis dibelah gitu kan, takut ada apa-apa. Nah itu juga ini dukungan keluarga biasanya. Dukungan keluarga ya. Kalau keluarganya bisa diajak kompromi, dia bisa membantu, memberi semangat, lebih cepat mobilisasi, lebih cepat pulang, lebih cepat sembuh biasanya. Lebih cepat pulang, lebih cepat sembuh. Nah terhadap ibunya tidak ada efek samping apapun ya dok. Nah terhadap bayi dok, tadi kan ada kombinasi obat anestesi yang diberikan ya dok untuk metode ERAX ini. Dari bayinya sendiri di dalam kandungan ada efek sampingnya atau mungkin tidak ada seperti itu? Setahu saya ya itu nggak ada secara langsung gitu karena pilihan obatnya memang aman untuk ibu dan bayi. Itu ya dokter. Iya betul ya. Jadi memang efek untuk ibu karena secara langsung ngeblok ibunya, mungkin efek untuk ibunya lebih ada. Tapi untuk bayinya biasanya kalau selama bayinya tidak ada masalah, jadi itu kan memang obat kita lewat di ibunya. Hanya sangat-sangat kecil yang sampai ke bayinya. Tapi insya Allah selama obatnya hanya SAB atau lewat spinal itu biasanya ke bayinya tidak terlalu banyak masalah. Tidak seperti ibunya kan ada yang efek mual, kembung gitu, pusing, tidak sampai muntah gitu. Sangat. Nah, efeknya sama seperti SC yang lain. SC yang lain ya sama ya. Nah dok, kan dari awal tadi sudah direncanakan pasien ketemu obgyn dulu, ke dokter spesialis kandungan dulu, bisa nggak dengan metode ERAX? Apabila bisa, terus di kamar operasi ternyata ada kegagalan, mungkin nggak dok kayak gitu. Jadi ternyata tidak bisa nih ERAX, mungkin ibunya ada kontraindikasi untuk dilakukan ERAX dan baru diketahui saat di kamar operasi itu, mungkin nggak dok? Atau jadi semuanya pasti lancar? Kalau asesmen pasien mulai dari pre-op, mulai mau tindakan pasca op kan di asesmen terus ya. Kalau misalkan waktu ada kontraindikasi, pre-opnya tidak ada kontraindikasi, kemudian waktu muncul pada waktu akan pembiusan ya batal. Iya, bisa. Nggak bisa diteruskan karena berisiko nanti. Harusnya mulai awal sudah ditentukan. Jadi pada saat periksa ke obgyn, ke anestesinya mulai awal di pre-op sudah kita tentukan. Ini kira-kira layak atau bisa enggak dilakukan ERAX. Kalau bisa kita teruskan. Kalau mulai awal enggak bisa, misalnya
pasiennya tensinya terlalu tinggi, apalagi dia ada kejang, apa dia mau gemuk sekali sehingga kemungkinan dilakukan tindakan spinal itu susah atau gagal. Nah, itu mungkin mulai awal kita planningkan mungkin eraksnya tidak akan bisa berlangsung dengan baik karena mulai sudah ada masalah sebelum dilakukan tindakan. Itu harusnya sudah bisa diketahui sebelum dilakukan anestesi. Tapi kalau di rantau misalnya diketahui ini ternyata tidak bisa di SAB karena ada kelainan, ya kita akan switch ke metode lain yang insya Allah tetap untuk patient safety atau keselamatan pasien kita akan utamakan. Tetap nanti disampaikan kepada keluarga kan dok terhadap ini ya, jadi eraksnya. Nah berarti pasien-pasien itu datang nanti bisa konsultasi dulu dengan dokter kandungan ya dok ya, apabila menginginkan metode eraks ini, pengen cepat pulang, pengen cepat, apalagi pandemi kayak gini kan pasien biasanya takut lama-lama di rumah sakit, tapi harus melahirkan kan nggak mungkin dilahirkan di rumah. Jadi ya ini dengan metode eraks ini bisa 2 hari ya. Hari ini rawat inap, besok dilakukan operasi, besoknya pulang begitu ya dok ya? Seperti itu. Kalau bayinya sendiri bisa langsung pulang juga ya dok ya kalau normal gitu setelah operasi, tergantung kondisi bayinya ya. Nanti kita akan istilahnya koordinasi dengan dokter anaknya. Betul. Apakah dari pediatri itu ada pemeriksaan tambahan atau bayi ini perlu tindakan yang lain. Kalau tidak ada tindakan yang lebih lanjut selama labnya normal semua, biasanya dia tidak ada masalah dengan bayinya, biasanya bisa ikut pulang ikut ibunya. Lebih cepat perawatan lebih baik. Nah tadi kita ngomongin eraks dok, tapi di RSI ini bisa nggak dok metode eraks ini dilakukan pada semua ibu hamil? Dokter Jun? Insya Allah bisa gitu. Tergantung itu tadi screeningnya. Kalau sejak awal dilakukan dinamai bisa, insya Allah bisa. Mulai kapan dok? Mulai screening awal, jadi misalkan di poli kan tadi saya terangkan untuk lebih baik dilakukan elektif. Elektif nanti screeningnya lebih bagus. Harapannya eraknya nanti berhasil, bisa 1 kali bisa pulang. Misalkan hari ini ada yang sudah 37 minggu dok, dan pasien dokter Jun, nah besok mau kontrol ke dokter Jun, mau metode eraks sudah bisa ya dok di RSI Jemur Sari ya dok? Siap nggak mas? Siap, iya kita siapkan timnya nanti. Kebetulan ini sudah ada beberapa pasien yang kita laksanakan dan insya Allah hasilnya bagus. Jadi, monggo kita RSI tim RSI siap melakukan RSI siap ya. Ya bisa ini ya dok ya. Misalkan saya BPJS bisa ya dok ya. Tapi tetap dilakukan asesmen awal di poli kandungan dulu seperti itu. Terus dokter, kebanyakan banyak yang tanya pasien saya itu, apa ada biaya atau gimana untuk pasien BPJS atau umum atau asuransi itu? Di RSI Jemur Sari dok. Nah itu untuk informasi lebih lanjut mungkin nanti bisa ketemu dengan bagian informasi kami dok di RSI Jemur Sari, baik pasien BPJS, asuransi apapun atau dari instansi manapun yang bekerja sama dengan RSI Jemur Sari, atau pasien umum ya dok ya dengan debitur umum, nanti dari poli kandungan dokter Jun bisa diarahkan ke informasi untuk menanyakan prosedur apa saja untuk administrasinya yang harus dilengkapi seperti itu dok kalau di RSI Jemur Sari. Nanti kalau untuk biaya-biaya itu berdasarkan kelasnya dok ya, ada kelas 1, 2, 3, VIP, VVIP sampai ke obatnya enggak terlalu banyak tambahan. Iya. Jadi jangan khawatir ibu-ibu. Insya Allah siap, dan terlalu banyak. Enggak terlalu mahal ya dok ya, seperti betul. Yang di artis-artis yang sekarang melakukan eraks itu. Iya. Ya, baik Dokter Ainul, Dokter Jun, mungkin ada pesan-pesan dok? Ya, saya 2 ya. Pakai masker dan vaksinasi baik ibu hamil maupun tidak hamil. Ya, saat ini juga vaksin untuk anak-anak bisa. Iya, sekarang anak-anak waktunya dokter Nurita. Iya. Iya, betul. Juga saya pesan kepada ibu-ibu, jangan takut ke rumah sakit. RSI sudah menyiapkan protap untuk prosedur untuk operasi, untuk tindakan yang di kamar operasi maupun perawatan di ruangan. Jadi nggak usah takut, di rumah sakit justru aman karena kita melaksanakan prosedur untuk penata-laksanaan pasien, baik dengan pasien yang rawat inap atau pasien-pasien dengan dugaan kasus-kasus yang lain. Jadi nggak usah takut ke rumah sakit selama kita tetap taat protap, tetap aman. Demikian, terima kasih. Ya, saya ingatkan kembali kalau misalkan
para ibu hamil ingin melahirkan di RSI Jemur Sari, kami tim Obgyn dan anestesi semuanya siap dengan metode ERAX. Nanti bisa dikonsultasikan atau didiskusikan dengan dokter kandungan kami di poli eksekutif atau poli reguler RSI Jemur Sari. Terima kasih Dokter Ainul, Dokter Jun atas Terima kasih waktunya. Dokter Rita. Sehat selalu. Ya, sehat-sehat dokter. Oke. Ya, terima kasih sudah menyaksikan podcast RSI Jemur Sari. Untuk ide atau saran kepada kami bisa disampaikan melalui kolom komentar atau di media sosial RSI Jemur Sari, di Instagram atau di Facebook. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.